Kalau dulu tuh masih kayak kesini yuk, ayo kesini nih. Terus sekarang tuh kayak udah yang, aduh kayak udah pada lewat semua gitu loh. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love Life and Podcast, tempat di mana kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan. Nah, hari ini aku ditemani oleh sosok perempuan yang lama sudah dikenal di dunia hiburan ya. Tapi yang menarik nih ya, perjalanan hidupnya juga penuh cerita tentang cinta, kehilangan menjadi seorang ibu, dan bagaimana bangkit setelah melewati fase yang tidak mudah seperti saya ya. Kita langsung sambut saja Chika Waode. Enggak, tar dulu. Hari ini saya kedatangan sosok, gue kayak sosok gaib ya, Bu. Kan sosok itu kan satu. Kalau dua jadi sosok-sosok ya. Sosok perempuan kan. Iya. Tahu tuh dia nyuruh ya udahlah gitu baca aja. Ya Allah, ya emang begitu ya, maaf ya, aku nggak yang se natural ya. Nggak apa-apa gitu ya. Kan? Gimana kabarnya nih? Saya nanya. Aku mau mulai dari yang ringan-ringan dulu, Teh ya. Boleh. Kalau misalkan hari ini nih ya, Teteh kan lagi syuting sebenarnya. Dia juga lagi menyempatkan waktu ke sini loh guys ya. Jadi luar biasa banget. Jadi lagi stripping. Terima kasih loh waktunya loh. Ya. Tapi aku mau nanya, kalau misalkan Teteh lagi nggak ada kerjaan, terus lagi ya santai gitu, dan anak lagi sibuk dengan dunianya. Biasanya Teh Chika itu menikmati waktu tuh dengan cara yang seperti apa sih? Nonton film. Di rumah aja. Di rumah aja, nonton film. Capek tidur ya tidur. Kalau nggak ngapa-ngapain bebenah rumah. Bebenah kamar sih kayaknya ya. Kalau kamar kayak berarakan gitu, berantakan gitu. Udah gitu aja sih. Terus aja. Anak soalnya kan udah 17 tahun. Jadi udah punya dunianya sendiri. 17 tahun? 17 tahun. Itu nikahnya umur berapa Teh? 27. Soalnya dulu tuh kata almarhum papa, aku itu nggak boleh nikah di bawah 25. Jadi harus di atas 25. Kenapa tuh? Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui ya. Curiganya orang Sunda nih. Orang Sunda Feng Shui jadi Feng Shui. Feng Shui kan almarhum gitu. papa kan orang Cina Medan. Jadi itu ada kayak hitungan-hitungan Cinanya. Cuman kalau adikku, Lia, Iin sama satu lagi yang Glory yang di Medan, mereka mau umur berapa aja oke. Cuman kalau aku harus di atas 25. Aku malah kalau orang kampung katanya kalau di bawah 25 jadi perawan tua bilangnya. Masa? Jadi aku nikahnya di bawah umur. Waktu itu. Di bawah umur banget gitu ya. Aku nikah 24. Udah di bawah umur tuh dijodoh-jodohin gak? Enggak ya? Oh, Siti Nurbaya kali ya. 24 lah. Tapi makanya kok aku kaget usia anak Teh Chika 17 tahun nikah usia iya. 27. Wow. Iya, 27. Ya. Aku sekarang kan umurnya tahun ini 40. 4. Serius? 40. Masya Allah. 4 beneran. 44. Tapi masih bener ya, kalau orang yang hidup dunia entertain tuh memang kayak gini nih. Auranya beda ya. Jadi kayak tetap kelihatan muda. Mungkin gitu ya. Kali ya. Bener sih. Kadang emang kita kan suka bodo amat kan sama ya netizen lah ya, apa lah yang ngomongin kita gitu kalau ya. Kalau aku orangnya bodo amat. Gue di rumah tuh kalau nggak main game di handphone atau nggak nonton film. Tapi anakku itu walaupun dia sibuk dengan dunia sendiri, setiap ya berapa jam sekali lah ketok kamar. Bubun, iya meluk. Abis itu keluar lagi udah gitu aja. Gitu doang. Itu lah. Tiap hari harus meluk. Kalau enggak dia pasti nyariin orang aku aja kalau belum pulang aja. Di mana Bun? Kok belum pulang? Ya. Ya posesif ya. Ya Allah, senang banget 17 tahun. Kan gue ntar gitu kali ya. Iya, iya kan. Ya, hebat. Udah punya pacar berarti? Kemarin itu dia kamunya baru... maksudnya? Oh iya elah. Kirain anak. Kalau anak baru nggak dibilang putus sih, baru nggak, maksudnya baru renggang gitu soalnya LDR. Oh LDR. Jadi Teh Chika sebagai seorang ibu kayak mendengarkan lah ya, kayak curhat-curhatnya. Iya, soalnya kan anak kita laki kan. Pacarnya gitu nggak? Lihat dong, antagonis nggak sih, kamu cantik nggak pacarnya? Enggak. Oh enggak ya, Bang. Mana Bang, lihat dong fotonya dong Bang. Oh Bubun mah gitu. Cerita dong Bang, di sekolah ada berapa orang Bang yang suka? Terus kalau enggak, atau nggak abang lagi suka sama yang mana Bang? Gitu. Gitu ya. Ini edukasi buat gue nanti kalau misalkan ada apaan sih Bu?
Jadi aku justru dapat ilmu nih dari Teh Cika kalau misalkan nanti menghadapi anak di usia remaja 17 tahun tuh ketika dia nanti anakku punya pacar gitu ya. Kan gue nih mohon maaf kadang kalau dapat acting tuh atau karakter tuh antagonis ya. Kan khawatir anaknya tuh jadi takut gitu ya. Iya sih, kalau bisa mau benar. cerita, mama aku lagi deket nah. Jadi harus begitu. Jadi harus disupport lah ya. Iya, jadi Harus tuh kita disupport tuh ya. mungkin karena single mom kali ya. Jadi kita tuh harus, apalagi anak kita laki-laki, kita harus memperlakukan anak kita tuh kayak sahabat, Betul. kayak temen ya kan. Tapi ada masanya kita jadi ibu. Betul. Tetap ya, alis Tetap. ngangkat satu ya. Oke. Nggak bisa lagi susah. Kamu nggak dapat biasa acting Nggak bisa. karakter jahat. Nggak bisa, susah. Oke ya. Ya ampun sangat meriah sekali ya untuk opening pagi ini. Teh, tapi aku penasaran Teh. Apa tuh? Kalau teman-teman Teh Cika nih misalkan nanya gitu kayak aku nih, aku anggap temanmu lah gitu walaupun gak deket-deket amat tapi gue kenal lo udah lama gitu ya. Teh Cika tuh sekarang lagi ada di fase hidup yang seperti apa sih? Kira-kira kamu akan jawab apa? Kalau aku lagi di fase hidup apa ya? Aku lebih mungkin karena sudah 2 kali gagal kali ya. Jadi aku lebih nggak memikirkan tuh masalah pernikahan lagi. Memang lebih ke anak. Terus kalau sekarang lagi fase apa ya? Karena kemarin baru lewat bulan Mei. Selalu bulan Mei itu tuh ulang tahun papaku. Jadi kayak ngerasa sepi aja sendiri. Kayak nggak punya teman ngobrol gitu loh. Soalnya aku tuh kalau mau ngobrol gitu tuh nggak bisa yang selantang itu loh. Jadi aku tuh cuman sebagai pendengar. Jadi kadang tuh, gue pengen didengar juga deh kayak gitu lah. Cuman ya udah, ini aja. Ya ngobrolnya sama yang di atas aja udah, gitu aja sih. Oh, jadi katanya emang deket banget sama almarhum. Iya, daddy's girl, ya kan. Oh my God, seru banget sih. Seru banget ya bisa jadi teman curhat dengan 4 cewek kita. semuanya. Iya, kita 4 bersaudara cewek semua. Jadi kita deket semua sama almarhum papa. Sama mama juga deket gitu. Oke. Cuman kan mama dulu kan kerjaannya kan udah jadi kru film. Jadi kita memang seringnya tuh sama bokap gitu loh. Jadi sekarang lagi di fase yang sudah melewati Mei, akhirnya kamu sekarang di fase yang happy. Happy. Aku harus happy terus sih setiap hari Harus sih. happy terus sih. Harus sih walaupun kita punya masalah. Betul. Itu pasti ada kalanya. Aku pasti ada kalanya di dalam kamar itu suka nangis sendiri tiba-tiba. Pasti. Tiba-tiba pikirannya kesana kemari tiba-tiba netes aja, gue bilang ih drama. Wajar, tuh kan begitu Iya, ya ibu itu ya. dia. Bener, ada rasa di mana kita capek, ada rasa di mana kita suka lagi tiba-tiba Iya. sedih atau jauh dari siapapun yang tidak ada peduli seperti kayak gitu sama Iya juga kan? aku juga. Jadi kayak pura-pura ketawa di depan orang juga capek tahu. Ya, iya Sementara kan hati kita kan beda kan. Iya. Tapi kan orang nggak ngerti masalah kita apaan. Benar. Fine aja, udah kita ya udahlah ya. Terus sampai rumah lagi sendiri diem, termikir kesana kemari suka gitu. Pasti lah, bercabang lah ya. Bercabang. Tapi oke lah untuk single mother ya. Apalagi Teh Cika udah berapa tahun sendiri? Dari 2017 sih gue nggak salah. Berapa tahun tuh guys? 17, 18. Aduh matematika gue jeblok lagi. 9. Ih, 9. Buset udah brojol dong tuh. Ya Allah. 9 bulan. Ini 9 tahun sayang. 9 tahun. Wah cukup lama juga ya. Tapi lama itu lama sih. Tapi sih kayaknya gue gak kuat sih. Gak bisa. 9 tahun. Gak bisa. Soalnya kan aku udah 2 kali. Takutnya Iya. jadi kayak punya trauma sendiri 2 gitu kali loh. nikah. Iya. 2 kali nikah berarti sekarang udah lah ya. Jadi yang nikah pertama itu ya itu dapat Rio. Yang kedua enggak gitu. Jadi udahlah sekarang mah ya. Ya udahlah ya, mikirin udahlah aja. ya. Saya di rumah kan tinggal cuma bertiga doang. Aku, anakku sama mamaku, udah. Yes, kalau gitu ya. Tapi aku sempat baca Teh, kalau sekarang fokus utama Teteh itu adalah anak, keluarga tadi yang Teteh bilang juga dan membahagiakan diri sendiri. Kalau dibandingkan berapa tahun lalu nih, apa sih yang paling berubah dari cara Teh Cika untuk menjalani hidup? Aku tuh orangnya tuh let it flow tau nggak? Let it flow. Let it flow, tapi tetap Oh, mikirin, salah ya? tapi tetap mikirin berapa tahun lagi anakku sekolah, terus juga nanti ke depannya anakku maunya seperti apa gitu loh. Terus kayak mama, kan kaki kita kan sisa 1 nih, cuma tinggal nyokap doang nih. Balik lagi kan ke anak kecil kan, gimana kita harus lebih sabar lagi menghadapi daripada kita wow gitu kan. Jadi kayak lebih sabar lagi, jadi cuman ngedengerin aja apa gitu semuanya. Terus apalagi ya bedanya dari dulu itu? Ya dulu yang dan sekarang. Kalau dulu mungkin kayak kalau dulu tuh masih kayak
kesini yuk, ayo kesini nih. Terus sekarang tuh kayak udah yang aduh kayak udah pada lewat semua gitu loh. Udah mulai menepi gitu ya. Menepi, Terus juga kan pertemanan kan akhirnya kan semakin mengecil kan. Nah, itu dia. Jadi kelihatan tuh semuanya tuh yang fake. Iya, benar-benar yang benar gitu ya. Yang cuman depan cuman nggak tahu belakangnya gitu. Itu semua lo semakin kelihatan. Jadi tuh kalau nggak kemana-mana ya mendingan aku di rumah aja. Betul. Atau kalau kerja ya kerja udah gitu aja. Betul. Balik biasa aja. Udah gitu aja. Sama kayak aku loh. Iya kan? Aku juga begitu sekarang ya. Dulu mungkin banyak energi kita habis untuk mengejar sesuatu. Sama tadi yang Teteh bilang kalau kemana hayu kan itu hayu gitu ya. Itu energi ya. Energi loh, itu energi loh ya. Tapi apa sih yang paling sering membuat Teh Cika kalau sekarang gitu ya merasa yang ya ini gue udah cukup deh. Bersyukur gitu. Iya lebih ke bersyukur aja sih. Kita lebih bersyukur terus kayak lebih aduh udah umur segini nikmatin hidup aja sih gitu loh. Terus kayak banyak itu bla 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 di belakang gitu terus kejadian-kejadian di luar aku nggak pernah tahu tau. Orang saking nggak pedulinya gitu loh. Bener. Jadi justru kita mikir di rumah beras kita udah sisa berapa kilo ya, berapa liter ya kan. Mana naik sekarang ya say? Ya loh cabai aja naik ya kan. Naik, kan. Terus cabai berapa ya terus besok si Mbak suruh masak apa ya, suruh kayak gitu, lebih kemikiran gitu aja. Betul. Iya kan, karena kemarin-kemarin kan energi kita kan udah kekuras. Kita kalau kerja aja kita energi keluar loh. Pasti kalau itu. Kan. Iya, apalagi kamu gitu, kan perannya tuh, kamu jadi yang komedi-komedi. Iya. Kan, sama kayak tadi kamu bilang. Belum tentu apa yang kita pertontonkan di depan kamera ya kan, mereka tuh nggak tahu bahwa kalau kita juga sebenarnya ya punya masalah sendiri. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku ya kan. Tapi bagaimana caranya kita buat menyikapi di depan orang aja? Gitu. Itu kan tuntutan bun. Iya harus BU kan. Loh, butuh usaha ya kalau kata Aldi Taher ya, bukan butuh duit. Gue mah masih butuh uang sih. Gue juga sama masih butuh duit ya kalau BU tuh ya Aldi ya, mohon maaf nih tapi tetap usaha gitu. Tapi ya dulu kan pengennya tuh tampil ini. Sekarang tuh kayak mikir, duh gue harus butuh duit nih, duit gue nih harus ini nih kayak gitu-gitu loh. Benar. Mama kan sekarang recording tiap bulan pengeluarannya apa ini kan gitu kan. Iya pasti. Terus mikir lagi bulan depan nih apa lagi nih gue nah, apa lagi itu nih dia. Gue jangan sampai duit keburu habis kan gitu ya. Iya. Jalan terus. Muter otak terus ya. Tapi Teteh pernah cukup terbuka bahwa 2 kali kegagalan dalam pernikahan yang tadi kamu bilang meninggalkan trauma tersendiri. Iya. Aku mau tanya nih, saat sebuah hubungan yang kita harapkan bertahan tapi ternyata itu harus berakhir, jelah. Apa hal yang paling sulit diterima sama kamu saat itu? Yang paling sulit tuh jadi mikir, ngapain gue nikah ya? Itu pikiran simpelnya sih. Pikiran simpelnya kan kalau aku kan orangnya kan malas mikir. Terus ada pikiran ya? Saya nggak ada pikiran nih ya. Oke, terus? Iya. Jadi kayak, kenapa gue nikah? Kenapa ya gue harus nikah kalau harus kejadiannya kayak begini? Jadi kayak waktu pas pernikahan pertama itu pacarannya cuma sebentar, nikahnya cuma sampai 1,5 tahun. Yang kedua dapat Rio. Yang kedua pacarannya 5 tahun, nikahnya 3 bulan kelar. Jadi kayak ini apa sih? Apa gue cuman kayak mikir gue kayak bisa sendiri deh, mandiri deh gitu. Bukannya kita nggak butuh laki-laki ya, kita tetap butuh laki-laki kan. Kita kan butuh didengar juga kan. Yes, betul. Cuman kalau misalkan dengan gagal 2 kali kayak gitu kan jadi mikir apa sih nih yang salah, diri gue atau pasangan gue tuh gimana gitu. Tetap introspeksi diri juga sih gitu. Jadi pernyataan tadi yang kamu bilang kayak ngapain gue kawin ya gitu, ngapain gue nikah itu setelah kamu nikah kedua? Iya. Waktu nikah pertama kan ada Rio kan, jadi fokusnya kan lebih ke Rio kan, jadi nggak terlalu gimana. Oh yaudah deh, ini lagi deh, bang, bener pacar nih, pacaran lama. Nikah 3 bulan. Ya Allah 3 bulan. Ya Allah ngabis-ngabisin duit aja. Ngabis-ngabisin duit aja ya. Iya habis-habisin energi lo 5 tahun lo ngapain lo ya kan? Ya udahlah itu udah lewat ya Teh ya. Jadi ya, seperti itu. Jadi kan ditanya tadi. Bener-bener. Oke. Tapi setelah 2 kali mengalami kegagalan ya, ada pelajaran terbesar tentang cinta dong pastinya yang akhirnya Teh Cika bisa pahami. Apa itu? Pelajaran tentang cinta ya. Coba kan 2 kali gagal loh. Iya sih. Maaf ya bukan menghakimi.
Nggak apa. Siapa tahu maksudnya kayak ya apa gitu yang kamu dapatkan setelah 2 gagal itu yang akhirnya kamu bisa berpikir kayak gue udah cukup deh, nggak usah lah gue nikah. Iya, apa sih tentang cinta, lebih baik kita cinta diri kita sendiri aja deh. Itu udah pasti. Itu udah pasti deh. Bahagia tuh bukan orang yang ngatur, kita sendiri yang nentuin bahagia itu Kita yang kayak buat gimana. gitu ya? Kita yang buat gitu. Pertanyaannya berat banget sih. Iya makanya. Kok bingung tahu. Oh jadi tadi ngomong ini pertanyaannya dalam banget loh. Dalam banget loh, sumpah loh. ini ya. Udah tahu otak gue blong, tau nggak? Teteh, tapi pernah nggak sih cerita kalau sampai sekarang itu masih ada trauma pasti, ya kan? Ketika membicarakan pernikahan lagi. Trauma itu biasanya muncul dalam bentuk apa sih Teh? Apakah lebih ke rasa takut mengulang cerita yang sama? Atau Itu mungkin satu. takut kembali kecewa? Itu kedua. Itu udah dijawab sama dia. Ngapain lagi gue jawab ya? Iya tahu, maksudnya tuh jelasin ya. Kamu jadi dua-duanya itu bener. Tapi dua-duanya itu benar. Benar. Satu, takut kecewa. Kedua, mengulang cerita yang sama. iya, takut cerita Ulang lama cerita. lagi, ya kan? Cerita lama begitu lagi. Terus jadi kayak cerita lama terulang kembali. cerita gitu ya? lama terulang kembali itu. Kecewa iya. Terus ketiga, kayak gue kayak bisa semuanya sendiri. Iya sih, Ya. iya sih. Kalau Kalau cewek udah punya duit emang gak butuh laki, say. Enggak juga nih. Oh enggak ya, salah ya. Enggak juga nih. Kita tetap butuh teman hidup, toh Kak? Iya sih, iya sih. Itu. Iya. Teman hidup ya. Betul, mohon maaf ya terus. Ya namanya perempuan kan tetap mau didengar. Itu dari tadi akan aku bilang. Tetap Jangan pengen ada kita yang tuh selalu mendengarkan. menjadi tempat mendengarkan Orang cerita-cerita orang gitu. Tapi kan aku juga kan butuh didengar Iya, gitu loh. tapi kamu Iya. 9 tahun kuat loh, say. 9 tahun ya gitu-gitu aja sih. Jadi gimana sih? 9 tahun, salah ya itu. Ngalihinnya kemana? Kerjaan. Benar. Ngalihinnya kerjaan ke anak. Betul ya, kan? betul sekali. Oke, berarti sudah dijawab semuanya ya. Tapi sebagai single mother pasti ada hari-hari yang berat Teh. Kalau lagi capek tadi secara mental Teteh bisa cuma nonton seharian, kamu gak kemana-mana. Bisa gitu kan nangis ya. seharian juga. Bisa nangis juga, bisa cerita sama tembok juga mungkin ya. Biasanya Iya. apa sih yang membuat akhirnya kamu bisa kembali kuat, Cela? Abang, ya. Pasti kan. Abang, aku pasti Iya. langsung tiba-tiba pada kamar sebelah-sebelahan. Bang, sini bang. Gitu aja. Meluk dia sebentar aja. Udah cukup. Udah cukup. Karena dia tuh meluknya tuh yang nggak cuman meluk biasa tapi yang sampai kayak gitu-gitu. Itu Itu udah cukup. Itu, udah langsung kayak plong. ya itu kayak treatment khusus kamu nggak sih kayak sama anak itu yang harus selalu terulang setiap hari pelukan itu. Itu dia yang bikin. Itu selalu dia. Itu bukan dari aku. Aku itu kalau pulang pasti selalu ngetok kamar dia. Hai bang, aku udah pulang ya. Kayak gitu. Nice ya. Ya. Kok jam segini baru pulang? Iya bang, soalnya tadi gini cerita tadi aku gini pokoknya cerita semua sama dia. Oh ya udah, oke. Padahal dia pakai headphone, cuma diginin doang headphone-nya kan. Iya, Main iya, game iya, kan. iya. Yang penting aku kasih tahu, udah nongol muka, masuk kamar. Kan nggak lama, paling selang 1 jam udah ke kamar dia. Tuh bun, meluk aja. Padahal aku udah kriep. Iya bang, meluk. Aku tidur dulu ya, tidur deh. Udah kayak gitu ya. Jadi dia yang selalu itu. Anaknya romantis tau. Romantis jadinya apa Romantis sih? banget. Taurus. Taurus. Teh Cika termasuk orang yang cukup menjaga privasi anak. Ryuichi. Bener gak sih gue nyebutnya? Iya. Ryuichi. Padahal banyak public figure yang lebih terbuka soal kehidupan anak. Kayak aku kan pasti dikit-dikit posting bizar gitu ya. Apa yang membuat Teteh memilih untuk memberikan ruang yang lebih private buat anak kamu? Kalau abang itu dari diri dia sendiri aja tuh, dia mungkin semakin besar dia jadi semakin agak introvert ya. Introvert. Diajak foto aja susah. Diajak jalan pun ke mall atau kemanapun itu, ketemu teman-teman aku aja susah. Jadi memang anaknya juga nggak mau terlalu dipublish. Paling aku publish cuman pada saat hari raya, ulang tahun, udah Udah gitu doang. Udah gitu doang. Dan anaknya juga aku tuh kayak ngikutin alurnya dia. Jadi emang anaknya juga introvert. Iya, jadi anaknya kamu juga introvert. memahami. Padahal dulu enggak loh. Oh iya. Ih, dulu mah ketemu cewek cantik gitu ya. Hai, aku Riu. Kayak gitu ya? Salin. Iya, sekarang enggak. Udah gede bun. Iya sih, udah 17 tahun. Udah kenal cewek. Kenal cewek. Ya, anak gue juga nanti gitu. Gak ada suka-suka Iya. lagi nanti Sekarang ya. umur berapa? 7? Baru 7 tahun. 7 tahun ya? Ya kan masih panjang. Masih panjang. Oke. Tapi nih ya, pertanyaan terakhir nih. Menjadi ibu mengubah banyak hal cara melihat sesuatu dalam hidup gitu ya. Kalau buat Teh Cika, apa pelajaran terbesar yang justru datang dari anak? Emang berat apaan sih emang itu, ini. Kak? Bersyukur.
Menjadi seseorang yang bersyukur benar, terus menjadi seseorang yang sabar. Banyak hal. Sabar sih, lebih sabar, lebih ke sabar sih. Kalau dulu jadi Ryu tuh tahu tuh kapan waktunya bundanya marah tuh dia udah ngerti tuh. Dia udah ngerti tuh. Mungkin sekarang umur makin tua kali ya. Jadi kita harus banyak bersabar kali ya. Soalnya baru teriak dikit kepala puyeng. Udahlah pokoknya begitulah. Itulah pokoknya. Jadi banyak bersyukur, banyak bersyukur lah ya. Juga, dan banyak belajar tentunya. Oke. Kita akan masuk ke fun segment ya. Jadi kita akan kasih 2 pilihan. Teteh tinggal pilih cepat dan mungkin Teteh harus kasih alasannya. Oke? Ya. Pertanyaan ini. Quality time sama anak atau me time sendirian? Quality dong sama anak. Iya. Biasanya hari apa? Nggak tentu, tergantung. Karena kalau misalkan lagi kerja gitu kan dia juga tahu kalau aku kerja. Jadi tergantung mood anaknya juga ya. Wah bun, aku kalau lagi ada game yang dikejar gitu susah ngajakin dia. Sampai kalau aku bilang gini, kan jarang-jarang ya bang. Ya udah yuk bun. Udah bisa dikit langsung ya. Nadanya kalau naik dikit dia udah ngerti dia. Naik oktav dikit baru. Iya. Di telepon atau di chat? Telepon sih. Di telepon. Kamu suka ngobrol ya? Iya bener sih. Sekarang kita lagi ngobrol tuh voice note aja deh. Mohon maaf saya udah begini tuh melihat itu. Plus ya. Udah plus ya. Makanya tadi kan kamu gitu kan, aduh udah voice note aja deh. Kata temen gue kalau misalkan udah voice note begitu, artinya kita udah tua teh. Bener itu. Jadi gue langsung ngerasa enggak orang lagi nyetir tadi lagi nyetir. Tetep aja gak mau dibilang tua ya. Iya gak mau ya. Tapi kalau misalkan chat itu kadang tuh ngeblur mata. Apalagi udah 40 something ya. Ya. Jadi kayak langsung ya. Tapi plus. Kalau Lia mah enggak, gue gak plus tapi kelihatan sih dia kelihatan. Sengaja, tapi dia gak mau dibilang pakai kacamata plus. Enggak gue Neng, enggak. Serah lo deh gue bilang gitu. Oke, pasangan romantis atau pasangan humoris? Humoris. Kenapa? Anakku udah romantis soalnya. Jadi aku butuh yang humoris biar kita bisa sejalan. Asik. Biar kita satu frekuensi. Dan humoris jadi langsung dapat dari dua-duanya ya. Dari dua-duanya. Soalnya kan kita udah punya. Kalau dua-duanya ngebodor gimana tuh cara ituannya nanti? Apanya? Kalau mau pacarannya, kalau kamu udah humor, pacarnya juga udah humoris. Kita cari sisi kapan kita akan romantis. Kita bikin romantis. Bener. Tapi anakku mah dari kecil mah udah ketahuan romantisnya. Kita harus cari yang humoris, yang satu frekuensi sama kita. Nanti kalau kita lagi ngebodor terus tiba-tiba dia apa sih? Garing loh. Iya makanya garing. Gue males jadinya. Bener. Udah gue capek-capek bikin sesuatu yang bikin ketawa gitu ya. Iya bener-bener harus cari yang humoris. Harus cari yang humoris juga, yang satu frekuensi. Betul. Dengar curhat atau curhat? Ya dengerin curhat orang aja. Dengarkan curhatku. Waduh, bukan. Oh jadi mendingan menjadi pendengar aja. Aku mendingan jadi pendengar yang baik aja. Kalau dia minta solusi, aku kasih solusi. Tapi yang penting jangan minta duit ya. Enggak. Yang kita juga ribet nyari duit. Nonton film romance atau film komedi? Komedi. Oke, kenapa? Komedi romantis ya tapi ya. Komedi romantis. Aku lebih suka yang komedi gitu, komedi romantis. Yang kayak mau ciuman gak jadi gitu ya. Gila. Dikit lagi tuh gitu ya kan. Tapi gak jadi. Enggak ada pertanyaan yang horor, aku lebih suka horor sama thriller. Horor thriller aku juga suka. Iya, itu aku lebih suka itu. Kalau action capek di kepala. Udah mikir, berantem terus ya kan. Tapi kalau film dokumenter aku suka. Teteh, banyak orang yang mungkin sedang menonton podcast ini ya, sedang berada di fase mirip mungkin sama kamu, gagal dalam hubungan dan berjuang sendirian. Kalau dari semua perjalanan yang sudah Teh Cika lewati, apa sih yang ingin Teteh sampaikan kepada mereka? Satu, tuh ke sana. Aku di situ. Iya. Mau bareng di sini. Satu ya, kita manggilnya apa? Apa enggak ada buat teman-teman aja. Oke, guys, teman-teman semuanya. Tadi pertanyaannya apa? Ya jangan. Yang mau kita sampaikan, Iya. Yang namanya kita punya pengalaman hidup, ya kan itu jadikan pelajaran. Jangan masuk ke lubang yang sama lagi. Bahagia itu kita yang cari sendiri, ya. Dan jangan lupa tetap bersyukur. Jangan lupa tetap bersyukur. Terakhir, kata-kata hari ini. Jangan menyerah. Udah gitu doang. Simple as langsung ya.
ya. Udah gitu doang. Jangan menyerah itu banyak loh artinya loh. Coba apa? Kita tuh jangan menyerah sama hidup. Kita jangan menyerah sama keadaan. Betul. Kita jangan pernah menyerah sama orang-orang di sekeliling kita. Banyak kata-katanya ini apa? Konteksnya tuh kesana kemari. Iya, tapi kan tergantung dari mereka semuanya mau dibawa kemana nih. Gitu. Mau dibawa kemana? Udah nyanyi mulu ya. Oke Teh Cika, makasih sudah berbagi cerita hari ini. Kita belajar bahwa tidak semua cerita hidup itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Kadang kebahagiaan justru datang ketika kita berhenti mencari di orang lain dan mulai menemukan dalam diri kita sendiri, di keluarga dan hal-hal yang benar-benar berarti. Nah, buat kalian yang lagi nonton, kalau hidup kalian diibaratkan lollipop nih, lagi di fase apa sih? Mungkin lagi di fase yang manis atau di rasa yang sedang pahit, atau mungkin lagi dirasa yang seperti apa? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast di episode berikutnya. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan.